langsung kita upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para jurnalis sekalian, media dan juga YouTuber, terima kasih atas kehadirannya pada press conference Pala RRT kali ini ya. Masih barisan pembela Roy Rismond Tipa. Dan kita akan mengupdate beberapa perkembangan yang perlu kami sampaikan. Pertama soal Rismond Sianipar yang mengajukan RJ, Restoratif Justice. Yang kedua mengenai proses pelimpahan kasus yang sebenarnya sudah melampaui waktu. Nanti kami juga akan sampaikan menjadi concern kami. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Wirawan Adnan yang sibuk sekali menjadi lawyer di CLS, Citizen Lawsuit di Solo. Jadi nanti akan menyampaikan perkembangan ya. Ada juga rekan Al-Katiri yang akan menyampaikan bagaimana permohonan kami ke PPID Polda Metro Jaya terkait dengan alat-alat atau surat-surat ya yang menjadi barang bukti atau alat bukti 709 katanya, dan kami meminta fotokopinya, nanti disampaikan perkembangannya dan mungkin perkembangan lainnya. Di belakang saya juga ada rekan Ramdansa yang juga barangkali ingin menyampaikan 1-2 hal, dan tidak lupa tentu prinsipal ya Roy Suryo. Jadi kawan-kawan semua ya, terkait dengan kabar yang beredar bahwa Rismond Sianipar mengajukan restoratif justice, kami mengatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebagai kuasa hukum Rismond, Bala RRT memang kebetulan tidak semua kami tahu soal langkah yang ditempuh Rismond secara pribadi ini. Jadi kami pun baru mengetahuinya melalui pemberitaan media. Tetapi tentu kami menghormati langkah yang diambil prinsipal, apapun itu sepanjang memang dalam koridor hukum. Tetapi sayangnya hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Rismond Sianipar. Jadi kami belum bisa memutuskan apapun, tetapi concern kami adalah pertanyaan yang paling penting adalah ketika dia mengajukan atau meminta restoratif justice, apakah dia berada dalam kehendak bebas, ya? Apakah dia berada dalam tekanan? Nanti bisa ditambahkan. Kalau dalam kehendak bebas, ya kita hormati dia, dan barangkali nanti kita akan tentukan bagaimana status hubungan klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum dalam konteks ini. Tetapi kalau itu berada karena tekanan, tentu kewajiban kami untuk bagaimana kemudian terus melakukan pendampingan agar keadilan itu tetap bisa ditegakkan. Karena tidak boleh orang kemudian menyatakan sikap, menyatakan pendapat, kemudian melakukan langkah-langkah karena tekanan, bukan kehendak bebasnya. Nah ini yang perlu kami klarifikasi ke Rismond. Karena kita tahu bahwa seiring dengan pengajuan restoratif justice, ada kasus yang berproses di Mabes atau Polda Metro ya. Yang jelas pengaduan terhadap saudara Rismond Sianipar yang di Polda Metro yang diadukan oleh saya mengatakannya pokoknya kelompok pro Jokowi. Jadi tidak bisa ini tidak dikaitkan dengan serangan balik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Rismond. Jadi kita perlu mengetahui apakah Rismond memang punya kehendak bebas untuk meminta restoratif justice, karena salah satu mekanisme restoratif justice itu adalah perdamaian, dan ada juga poin minta maaf atau poin ganti rugi dan lain sebagainya. Atau dia sesungguhnya memang berada dalam tekanan. Nah ini yang kemudian karena ini puasa kita perlu tabayun. Belum sempat bertemu dengan orangnya dan belum bisa berkomunikasi, maka kita akan tentukan sikap setelah nanti bertemu atau berkomunikasi dengan Rismond. Dan saya sampai hari ini masih centang satu dengan Rismond. Jadi saya tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa komunikasi saya sampai jam berapa ya? Semalam pukul 7.29 tadi pagi ya.
saya mengatakan mohon minta RJ itu kehendak bebas dari Rismond ataukah karena Rismond terpojok dengan laporan soal ijazah dan lain sebagainya ya. Jadi kita ingin betul-betul ada hal yang memang betul-betul clear. Jangan sampai kemudian orang melangkah karena berada dalam tekanan, karena ini kan negara hukum ya. Tidak boleh kemudian orang ditekan, kemudian karena dia tekan dia menyerah dan kemudian berbalik mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dia sampaikan, termasuk di Jokowi's White Paper itu mengenai Rismond Sianipar. Nah, mengenai Rismond ini sebelum saya melangkah yang kedua, materi yang kedua, apakah ada tambahan mungkin dari Mas Ron kalau mau menambahkan? Nanti aja. Nanti ya. Oke. Nanti aja setelah. Ada tambahan dari Mas Wirawan? Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kami ini di samping sebagai advokat juga sebagai penegak hukum. Jadi kita terikat pada hukum dan juga pada kode etik. Dan yang hierarkinya lebih tinggi daripada hukum. Oleh sebab itu kami ingin merujuk kepada kode etik advokat yang mengatakan kita ini tidak boleh mengundurkan diri apabila klien sedang membutuhkan atau sedang dalam posisi apabila kita mengundurkan diri dalam keadaan merugi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Refli tadi mengatakan bahwa kemungkinan dia berada dalam tekanan. Dengan demikian Mas Rismond ini kemungkinan masih memerlukan pelindungan hukum dari kami. Pertanyaan apakah ya? Ada apakahnya? Ada apakah betul ada tekanan eksternal? Kalau ada berarti kan ini kita perlu klarifikasikan dengan Mas Rismond. Sebelum ada klarifikasi ini kami masih tetap mengatakan bahwa kami masih merupakan advokatnya Pak Rismond Sianipar. Ya, jadi adalah haknya beliau untuk menyatakan pendapatnya dan sikapnya. Nah, sehubungan dengan apa yang telah disampaikan, saya ini juga salah satu kuasa ya, CLS nanti. Oh, CLS nanti. Oke. Rismond dulu. Rismond. Ada tambahan buat soal Rismond? Tambahkan yang penting. Ya. Oh ya, kalau cukup sudah ya. Oke. Dugaan memang ada hubungannya sama laporan soal Rismond itu. Begini, kita tidak bisa menduga dong. Yang namanya hukum kan yang pasti-pasti aja. Yang jelas kita belum bertemu dan belum berkomunikasi dengan Rismond sejak kemarin. Jadi sejak kita mengetahui ada press conference dari Direskrimum ya, yang mengatakan bahwa Rismond sudah mengajukan restoratif justice sejak tanggal 3 Maret ya. Nah, itu kita baru tahu dari sana dan dengan informasi itu saya sudah langsung komunikasi dengan Rismond, tapi rupanya unfortunately sampai sekarang belum dijawab WA saya dan juga belum diangkat telepon saya. Dan mungkin teman-teman lain juga mengupayakan, tetapi intinya kita ingin tabayun dulu. Dan kita tidak bisa memastikan apakah ada tekanan atau tidak, apakah ini kehendak bebas atau tidak. Ya, jadi akan ada sikap selanjutnya setelah kita bertemu dengan Rismond. Dan itu menurut saya dalam kerja-kerja hukum itulah yang paling baik. Ya, tidak didasarkan pada jawab jinawab press conference, tapi memang pertemuan antara klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum. Oke, ada lagi. Juga ada temuan baru yang bisa jadi berbeda dengan isi video konferensi. Itu sebenarnya sudah dikomunikasi. Ya, kami menonton video tersebut selama berapa menit ya? 10 menit lah, 10-11 menit ya. Dan tentu kami bertanya ya, apakah itu dibuat dalam keadaan yang sadar ataukah karena ada yang memerintahkannya. Nah, itu yang perlu kami investigasi dan kemudian kami tanyakan kepada Rismond. Tentu tidak hanya tanya tapi juga menginvestigasinya. Karena sekali lagi ini penting karena kami juga penegak hukum sebagai advokat. Jadi kami ingin menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya, dan tidak boleh ada warga negara yang tidak terlindungi, ya kan? Jadi ada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpendapat, berserikat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian pendapatnya itu didasarkan karena ada tekanan dan ada janji atau apapun yang di luar hukum itu sendiri. Silakan yang lain. Sejauh yang abang tahu berarti penelitian yang dilakukan Rismond dan lain-lain ada temuan bahwa ada kesimpulan yang kemungkinan atau berbeda ya. Itu sejauh yang abang tahu penelitian itu independen apa gimana sih bang? Nah, kan saya udah jawab tadi kan, kita harus klarifikasi ke Rismond. Tetapi intinya adalah Rismond pernah menyampaikan keterangan
mungkin sebagian dari buku Jokowi's White Paper itu di dalam sidang di Solo, CLS, Citizen Lawsuit, karena dia mungkin sekitar tanggal 17 ya. Ya, sekitar 17 Februari sama saya. ya, bersama Mas Roy, dia menjadi ahli di sana. Dan tentu yang dia sampaikan adalah apa yang dia tulis di Jokowi's White Paper. Kalau ada informasi atau keterangan lain, berarti kan itu yang terbaru yang kemungkinan setelah tanggal 17. Nah, makanya perlu kita investigasi. Apakah keterangan itu adalah keterangan yang karena dia menemukan hal yang baru, atau tadi keterangan di bawah tekanan. Itu perlu kita garis bawahi. Tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan Rismond itu tentu tidak membatalkan dugaan, ya. Kemudian keterangan atau temuan dari Mas Roy, misalnya Dr. Tifa, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Karena yang disampaikan Rismond sebagai bantahan itu kan tidak semuanya kan. Ada beberapa bagian yang Rismond tidak menyinggungnya, soal foto misalnya kan dia tidak singgung dan lain sebagainya. Padahal kalau kita satu aja misalnya, bukan foto Jokowi, itu saja sudah batal kan. Oke. Satu Ada lagi yang lain dulu, ya. dengan adanya banyak yang ajuin RJ, ada kemungkinan dari pihak lain akan melakukan. Kalau itu ditanyakan kepada Mas Roy nanti ya. Masa ditanyakan ke saya? Ya. Jadi sebagai lawyer atau penasihat hukumnya, kita hanya memberikan advice untuk kepentingan ya kan klien kita. Tetapi bagaimana klien bersikap ya tentu ditanyakan pada kliennya langsung ya nanti. Cuman memang kita sudah punya statement saya pribadi, kalau memang di antara klien ini mengajukan RJ secara sadar atas kehendak sendiri, bukan karena ditekan misalnya, maka ya kami diberhentikan aja. Tadi kan secara kode etik kita nggak bisa mengundurkan diri, takutnya dia berada dalam tekanan. Tetapi kalau memang itu kehendak bebas, ya kita diputuskan aja hubungan klien dan prinsipalnya gitu. Oke, apalagi? Cukup ya? Oke. Pak Lu bisa jawab yang tadi. Nanti saya beliau supaya nggak nanti terpotong-potong. ya, beliau nanti akan sampaikan secara komprehensif. Nah, kawan-kawan semua, ada materi kedua yang juga penting disampaikan adalah soal terlampauinya waktu untuk melimpahkan berkas perkara. Memang berdasarkan pasal 361 huruf A ya, Undang-Undang Nomor 25 ya. 20 atau 25? KUHP yang baru? 20. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa kalau kasus itu sudah berada dalam tahap penyidikan, maka menggunakan KUHP yang lama. Nah, KUHP yang lama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nah, Undang-Undang 8 1981 itu ada pasal 138 yang tadi saya capture biar jelas ya. Bunyinya begini, pasal 138 ya. Ayat 1. Ini soal pelimpahan berkas ya. Pasal 138 ayat 1. Penuntut umum biar lengkap saya bacakan pasal 137-nya dulu. Atau bab 15 penuntutan pasal 137. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jadi pasal 137. Pasal 138 ayat 1, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya. Dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 7 hari. Dan itu sudah dilakukan. 2, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini malah cuma 7 dan 14 hari. Jadi setelah 21 hari. Ya, maksudnya 7 sampai 14 hari. Jadi dari situ sendiri maka kita mengatakan kalau berkas ini pernah dilimpahkan ke kejaksaan itu, ke penuntut umum itu pada tanggal 13 Januari, dan informasi yang kami dapat bahwa tanggal 7 itu sudah dikatakan tidak lengkap ya, hari ke-7, maka 13, 7 kan 20. Dan hari ke-13
hari ke-13 itu informasi yang kami dapat, berkas dikembalikan kepada penyidik semua. Nah kalau misalnya berarti tanggal 26 kan? Ya. Yang kebetulan hari ulang tahun saya. Nah kalau tanggal 26, maka kalau sekarang ini tanggal 12 Maret, seharusnya sudah terlampaui, waktu sudah lewat, ya kan? Karena 26 ke 12 Maret itu lebih dari 14 hari. Nah ini kami menganggap bahwa karena ini hukum acara, kami menganggap bahwa kasus ini harusnya tidak layak lagi dilanjutkan karena sudah melanggar hukum. Tetapi tidak hanya di hilir, ini kan di hilir, tapi di hulunya juga iya. Jadi pada waktu proses penyelidikan ini dimulai dengan pelaporan mantan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April 2025, pada hari itu juga diperiksa Pak Jokowinya, itu melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana undang-undang pasal 10 ya dari undang-undang ini mengatakan bahwa saksi dan atau pelapor itu tidak boleh dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksiannya, yang baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Nah, kita tahu bahwa mereka-mereka yang melapor ke Barreskrim itu dijadikan tersangka, termasuk saksi atau bakal saksi. Sehingga di hulunya melanggar undang-undang, di hilirnya juga melanggar undang-undang. Maka layaklah kasus ini untuk dihentikan. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bergerak ke CLS di Solo ya. Atau CLS dulu ya. Citizen Lawsuit, silakan. Oke, baik. Satu-satunya forum adjudikasi, satu-satunya forum yang menguji keabsahan dari ijazahnya Pak Jokowi itu adalah persidangan di Pengadilan Negeri Solo dengan metode citizen lawsuit, yaitu adalah gugatan warga negara. Jadi kami ini mewakili seluruh warga negara yang ingin menguji keabsahannya ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di dalam yang pada waktu itu kemudian menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui bahwa menurut hukum pembuktian ya, bahwa hukum ini adalah menggunakan hukum pembuktian acara perdata HIR dan juga BW buku keempat ya. Di dalam peraturan ini adalah sifatnya itu adalah menggunakan apa yang dikenal adalah asas preponderance of evidence. Jadi siapa yang lebih kuat pembuktiannya itulah yang harus dimenangkan ya. Saat ini sejauh ini kami sudah membuktikan dengan surat, membuktikan dengan saksi dan bahkan dengan ahli. Saksi kita mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah bukan dia. Terus kemudian ahli tiga-tiganya itu termasuk ahli Dr. Tifa, Rismon Sianipar dan Pak Roy sendiri juga mengatakan bahwa itu adalah tidak ada yang namanya emboss, tidak ada yang namanya watermark dan juga tidak ada yang namanya hologram ya. Dengan demikian mengatakan bahwa kesimpulannya itu adalah bahwa ini adalah ijazah ini adalah palsu. Persidangan pembuktian dari pihak penggugat seperti itu. Nah, sementara itu pihak tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat atau ijazah dan bahkan kami telah meminta kepada pengadilan untuk hadir. Pak Jokowi hadir di sidang, juga mereka keberatan untuk hadir di sidang. Dengan demikian setelah ini semua ya sebetulnya kalau hakimnya independen seharusnya kami dimenangkan. Gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan tidak familiar ya dengan citizen lawsuit yang ada di PN Surakarta ya resminya. Ya, karena memang kita tidak pernah meliputnya, tetapi sesungguhnya ini adalah persidangan yang krusial. Jadi yang ditunggu oleh pihak Pak Jokowi itu aneh, yaitu sidang Mas Roy. Padahal sidang Mas Roy itu adalah sidang untuk membuktikan pencemaran nama baik atau fitnah atau ujaran kebencian. Tidak membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Jadi kalau seandainya nanti Mas Roy tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, maka tidak ada juga putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya palsu. Satu-satunya sidang CLS ini.
Satu-satunya saat ini yang tersedia untuk mengatakan palsu atau tidak itu adalah di CLS ini, karena jelas di petitum nomor 2 ya kalau nggak salah. Ya, Di petitum nomor 2 minta agar bukti P1 ya. P7. P7 itu dinyatakan bahwa memang itu palsu. Ijazah Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri yang tadinya berjanji untuk datang ke pengadilan membuktikan bahwa dia memiliki ijazahnya, itu tidak pernah datang, tidak pernah hadir, dan tidak pernah juga Meskipun telah kami minta. Ya, meskipun telah diminta oleh pihak penggugat, dan tidak juga menyampaikan ijazah yang katanya asli, Ya. yang sebagaimana ditunjukkan dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025. Maka berdasarkan hukum pembuktian gugatan perdata, ya harusnya gugatan itu dimenangkan. Nah, tapi kita lihat nanti mudah-mudahan hakim berani dan independen untuk memutuskan kasus ini sebaik-baiknya sesuai dengan proses persidangan dan bukti-bukti yang terhampar di persidangan. Itu dari CLS. Berikutnya ada perkembangan soal kami minta PPID di Polda Metro Jaya ini memberikan kopi 709 dokumen yang katanya sudah disita, entah dari mana, yang jelas mayoritas dari UGM. Dari UGM itu sampai 500-an kalau tidak salah. Nah, disitulah yang kemudian kita melihat bahwa ternyata cuma sarjana muda, ternyata macam-macam tuh. Banyak hal yang tidak konsisten dan lain sebagainya. Sebagai bentuk transparansi, kami ingin meminta fotokopinya agar bisa kita pertanggungjawabkan ke publik bahwa ini loh, dokumen-dokumen yang mengarahkan Mas Roy misalnya, kemudian Rismond, Dr. Tifa dijadikan tersangka, padahal kita anggap bahwa dokumen tersebut tidak memadai, tidak adequate, dan terbukti kan ketika diajukan, dilimpahkan kasusnya, ternyata dibalikan, dan untuk mendalami barang bukti, untuk mendalami ahli, untuk mendalami laporan dari pihak pelapor. Itu menurut kami agak aneh karena yang diperiksa tidak tanggung-tanggung, 22 ahli, pendalaman ahli lagi juga, kemudian 127 atau 130 saksi, dan kemudian 709 dokumen yang sudah disita. Silakan Pak Al-Gatiri. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ini menarik ya, yang baru Refli katakan barusan, yang menyatakan bahwa ada 709 bukti surat, kemudian ada ratusan saksi, ahli, puluhan saksi ahli, dinyatakan belum lengkap. Menarik kan? Apa yang belum lengkap? Kami meyakini bahwa jaksa kesulitan untuk menemukan unsur-unsur maupun pasal-pasal yang diterapkan itu. Karena dari ahli-ahli kami itu menyatakan bahwa semua pasal-pasal yang ada itu tidak dapat dikenakan di perkara ini. Itu satu. Kedua, yang masalah tadi PPID ya, kami mengajukan surat ke PPID sehubungan mempertanyakan yang 709 itu, 709 dokumen dan 505 itu rata-rata hampir 95% itu dihitamkan. Dihitamkan itu adalah yang dikecualikan. Nah, kami mohon ke PPID untuk mendapatkan daftar dari dokumen yang itu, yang ditutup itu. Bayangkan, kami tidak mengisinya loh ya. Daftarnya saja kami minta, bahkan dengan ijazah, salinan ijazah itu. Tapi jawabannya bahwa pasal 17A yang menyatakan bahwa jika di dalam proses hukum maka tidak dapat diberikan dikecualikan. Ya. Tapi mungkin lupa atau bagaimana, ada pasal lain yaitu pasal 2 ayat 4, demi kepentingan lebih besar maka semuanya harus dibuka. Ini kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, karena semua ingin tahu what happened, apa yang terjadi, seperti itu. Terus kami juga ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Kami menemukan satu konsideran di dalam putusannya Bonatua kemarin. Kami langsung dapat dari Direktori, yaitu putusan nomor 74 KIP tahun 2025, yang di situ poin 10 menyatakan pada waktu hakim datang ke KPU sebagai pemeriksaan lapangan ya, pemeriksaan lapangan, hakim itu datang ke KPU pada tanggal 9 Desember. Oleh KPU ditunjukkanlah salinan ijazah presiden yang periode kedua.
2019 sampai 2024 ditunjukkan. Begitu ditanyakan untuk yang itu ada di konsideran, nanti Anda bisa baca itu di poin 10. Pada waktu itu hakim tidak ditunjukkan, yaitu adalah salinan ijazah periode pertama, yaitu 2014 sampai 2019 dengan alasan belum diketemukan. Menarik, bayangkan berkas presiden tidak ditemukan, belum ditemukan. Kemudian tanggal 12 KPU di dalam konsideran itu juga mengirim surat ke hakim KIP, komisioner KIP yang menyatakan bahwa sudah tersedia tapi tidak dilampirkan. Oleh sebab itu banyak yang menduga kenapa pada saat itu tidak ditunjukkan. Banyak yang menduga bahwa salinan ijazah 2014-2019 tidak ada di dalam stempel legalisirnya itu bukan stempel basah. Soalnya kalau stempel basah ditunjukkan, ya itu tidak ditunjukkan. Dugaan banyak menyatakan bahwa itu adalah print-printan juga. Kenapa dia tunjukkan 2 hari setelah itu dikatakan telah ditemukan tapi tidak dilampirkan? Kan nggak mungkin hakimnya balik lagi kan? Oleh sebab itu banyak orang menduga, ya kan, bahwa itu tidak ada stempel basah, yang mana seharusnya pada waktu menyerahkan salinan ijazah itu harus dilegalisir dengan stempel basah. Ini penting. Mungkin mas-mas, mbak-mbak ini bisa langsung lihat di putusan 74 tahun 2025 poin 10. Di halaman 10, ya kan, poin 218. Nah, mungkin itu bisa dinarasikan. Kenapa hanya diinformasikan 2 hari setelah itu? Terima kasih. Ramdan, mau nyampaikan sesuatu? Ya, silakan ke bawah. Saya mau update terkait 2 hal yang tadi post ini ya. Oke. Pertama, kita sudah ke kejaksaan betul pekan lalu dan kami menanyakan tentang perkembangan kasus. Dan di sana kami minta kepastian hukum, tadi rekan Refli menyampaikan kita menggunakan KUHP yang lama atau yang baru. Ternyata pihak kejaksaan 2 orang yang mendampingi atau 3 orang itu menyatakan bahwa berdasarkan MOU antara kejaksaan dan kemudian kepolisian, mereka sudah menggunakan yang namanya hukum acara pidana yang baru. Oke, Mas Roy boleh. Tetapi kita harus apresiasi pihak kejaksaan bahwa mereka menginginkan ada hak-hak tersangka, prinsipal kita juga dijaga, sehingga mereka melakukan koordinasi terus-menerus dengan pihak kepolisian. Walaupun tadi rekan Refli menyatakan ada durasi 7-14 hari yang kemudian harus juga diperhatikan. Nah, tentu saja ini kami akan mengikuti terus perkembangan kasus ini dan kembali lagi pada pihak kejaksaan karena ada beberapa hal yang ingin kami ajukan, misalnya terkait saksi ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, perkembangan lainnya itu adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Pada hari Senin, tanggal 16 Maret, pada pukul 8.30, insya Allah kita akan bersidang dan itu pembacaan putusan di MK. Di sidang pleno terkait pembacaan putusan, kita berharap walaupun ini tidak ke material, kita berharap bahwa ada putusan-putusan sebelumnya yang kemudian muncul dalam PU-nya kita, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini bisa kemudian diambil oleh hakim konstitusi menjadi konsideran untuk memutuskan yang terbaik buat kasus kami di Mahkamah Konstitusi. Demikian Mas Refli. Oke, ya, gitu. Dan tibalah kita pada saat yang berbahagia. Ya, berbahagia. Oh, di sini ada Michael, mau nyampaikan sesuatu, Michael? Boleh. Iya, jadi gini, ini nanti Pak Roy terakhir aja. Ini di luar dugaan. Bukan di luar kuasa hukum ya. Jadi Michael ini kebetulan orang yang sangat dekat dengan Rismond. Ya. Kemudian sudah lama mengikuti kasus ini. Jadi dia ingin menyampaikan sesuatu. Ya.
Tapi sekali lagi ini bukan statement dari kuasa hukum ya, tapi statement dari seorang Michael Sinaga yang kebetulan orangnya besar gitu ya. Oke, silakan. Silakan. Saya di sini atau di mana? Oh, di sini. Sini. Agak tengah dikit ya. Oke. Ya, kawan-kawan media. Hari ini saya hanya mau menyampaikan mungkin tanggapan saya terkait video semalam. Tadi abang ini ada menanyakan apa benar penelitian itu dilakukan 2 bulan ini. Saya mau menyatakan sesuatu bahwa di akhir-akhir tahun Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Malam tahun baru, saking sibuknya dia dan saking ambisius dia untuk menuliskan buku itu karena isinya memang kenyataan dan diantaranya adalah isi perjalanan Pak Roy. Saya waktu itu diajak sebagai reseller dan manajemen dari buku tersebut. Ketua mah. Ketuanya dulunya Pak Agus Yunanto yang ada di sana, tapi ujung-ujungnya jadi saya. Nah, yang saya mau katakan di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku di Car Free Day dan marketing buku, sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai dokumen-dokumen ijazah itu katanya gradient, katanya translasi dan seterusnya. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon secara detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama sekali. Padahal setiap hari berada di sebelahnya. Dan yang saya mau katakan di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo yang akhirnya tidak jadi. Tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa, tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi, mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan, termasuk di channel saya di Sentana. Karena saya yakin itu adalah kebenaran. Dan bukan hanya saya saja yang kecewa, bahkan peneliti-peneliti lain yang selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu contohnya Topi Merah yang pernah di Rakyat Bersuara di iNews, itu juga sangat kecewa. Karena selama ini kita selalu menguji itu bersama-sama ya Pak Roy. Itu bukan penelitian Bang Rismon sendiri, bersama Pak Roy, bersama Topi Merah, dan bersama Prof. Tono Saksono, dan bersama puluhan peneliti lainnya yang berpikiran sama, hanya tidak bersuara selantang Bang Rismon. Nah, jadi kalau memang ada penelitian baru yang dia buat diam-diam tanpa sepengetahuan kami yang bersama dengan dia tiap hari, ya mungkin inilah saatnya Pak Roy yang menjawab. Silakan diadu secara akademis. Kalau memang benar-benar mau diadu secara akademis, saya juga mengajak seluruh media untuk meliput duel akademis itu, ya, karena itu baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya harus menyampaikan kan,
tadi saya memulai dengan pertanyaan apakah ya, bukan menduga. Ya. Dan jadi apakah dia melakukan ini dengan kehendak bebas ataukah karena dalam tekanan? Nah, itu pertanyaan, itu question ya, bukan statement saya menduga, tetapi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan kita klarifikasi, kita verifikasi, salah satunya adalah dengan bertemu langsung dengan Rismond yang unfortunately sampai hari ini belum bisa. Jadi itu ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan kecewa dulu dan lain sebagainya, karena kalau misalnya jawaban dari apakah iya dia ditekan misalnya, justru kita prihatin jadinya ya. Oke. Saya kecewa sebagai sahabat aja. Kalau Michael boleh kecewa sebagai sahabat, tapi kami sebagai lawyer tentu akan melakukan tabayun, klarifikasi, verifikasi. Dan tibalah kita pada saat yang berbahagia untuk mendengarkan dan memperlihatkan kaosnya Mas Roy. Pakai kaos. Belum tentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang sangat saya hormati dan kami hormati bersama. Pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih untuk para lawyer di bawah pimpinan Mas Refli Harun. Di sini ada juga Pak Alkatiri, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Wirawan, ada juga Uda ya, dan juga yang lain. Sahabat saya juga Michael Sinaga ya. Intinya begini ya. Persoalan ini memang persoalan yang tidak sederhana. Kalau saya bawa gambar ya. Nah, ini kan lagi ada kontroversi sekarang ini. Panjang kontroversinya. Pertanyaannya adalah apakah ini sama pertanyaannya Mas Refli? Apakah ijazahnya palsu? Ini pakai tanda tanya, ya. Kemudian yang di sini, apakah ijazahnya asli, ya? Nah, ternyata kalau penelitian kami dalam buku Jokowi White Paper, 99,9% itu adalah palsu, ya. Dan itu, ini sekaligus menjawab, apakah ada perubahan sikap terhadap statement yang sudah disampaikan oleh sahabat saya atau sahabat kita semua, Bang Rismond Hasyolan Sianipar? Tidak, jawaban kami berdua. Setidaknya saya kemarin juga ngobrol dengan Dr. Tifa langsung, ya, video call bahkan ya. Video call. Nah, jadi kami mengatakan kita tidak mundur 0,1% pun. Kenapa 0,1%? Yaitu sisanya dari 99,9%. Itu 0,1%. Ya, jadi kita tidak mundur. Nah, maka kalau kemudian sekarang ini tidak akan pernah tenang. Karena ada saja akal-akal yang dibuat, ada saja upaya dari pihak seberang yang berusaha melakukan itu. Dan apa yang terjadi pada sahabat kita, Rismond Hasyolan Sianipar, saya juga tidak bisa menyatakan itu yang terakhir atau itu yang final. Karena bisa jadi itu masih terjadi lagi. Karena sehari sebelum kejadian Bang Rismond kemarin, saya juga menyampaikan di depan acaranya Bang Eros Jarot di gedung GBN, akan ada satu lagi nih tampaknya gitu. Karena saya sudah mencium saja hari itu. Ya, bahkan sebelumnya apa yang tadi Michael sampaikan, itu juga kita sudah mendengar itu. Cuman saya berusaha untuk tidak kemudian terpengaruh sama sekali, dan sampai detik ini alhamdulillah kami tidak terpengaruh, bukannya saya, kami tidak terpengaruh sama sekali. Dan ini yang penting, statement dari Bang Rismond itu sebenarnya tetap konsisten sampai dengan tanggal peristiwa ini. Ini tanggal 26 Februari di salah satu kafe di mana ada Dr. Tifa itu meluncurkan 2 buku. Ya gitu, ini gambarnya. Maka ini ada RJ, Rocky Gerung ini ya gitu. Bukan RG tapi ini RJ. Ya, itu ada analisis neuropolitika dan lain sebagainya. Semoga yang terbaik, tapi kami tetap terus jalan.
atas semua supportnya. Ada pertanyaan, kenapa nama media dan youtuber tidak Mas tulis dalam bukannya? Loh iya, karena itu tulisan itu saya berikan kepada media. Karena kalau saya berikan kepada media nggak saya tulis di situ. Ya, yang saya berikan kepada sahabat saya tulis, media youtuber gitu saya tulis. Ya, tapi yang saya berikan kepada media itu kan nggak saya tulis. Karena begitulah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ibu-ibu, mak-mak, ada dari ARM, ada dari KFPRI, ada dari Forum Aksi yang selalu membersamai kami. Dan terutama juga kepada sahabat-sahabat kita, Dr. Bonatua, ya, kemudian Dr. Leoni Lydia, Mas Sam, kemudian Mas Lukas Luarso, dan juga kemudian Pak Rensan dalam grup Jowi, ya, Pak Petrus Celestinus juga ada di situ, dan juga dalam grup lawyer satunya yang sebentar lagi nanti juga akan kita sebut. Nah, akhir kata, saya ingin mengatakan ini memang persoalannya tidak sederhana. Persoalannya sampai ke Israel, sampai ke Iran sana. Kenapa? Karena mereka pun akan berjanji mengakhiri perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itu ya, jadi itu yang saya dengar, apa mungkin pendengaran saya salah atau iya, apa? mungkin salah. Tapi kabarnya itu. Jadi sekali lagi kita doakan saja. Dan ini kalau ini memang ijazah palsu karena namanya Jodoh Widodo. Jodoh Widodo palsu. Dan apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, mari selain kita mendoakan yang ada, mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Ini si Jack. Ya. Ada Jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack loh ya. Jack apa? Jack Sekop. Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan ada penelitiannya, Bang Desmond juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari. Tapi sekali lagi berikan hidayah. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sahabat respon berikan hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Merasa kecewa nggak Pak dengan sikap seperti Enggak ada. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Nah, gitu kan bisa. Ya kan nggak apa-apa biasa. Mas Roy. Oh iya. Ya itu saya terus terang harus meminta advis dari para kuasa hukum. Tapi kalau dalam main kartu itu kadang-kadang ruang cek, kadang-kadang kalah dengan Liverpool, kalah dengan Kim, tapi yang paling menang As. Nah itu ya. Kartu asnya masih disembunyikan. Kartu asnya masih disembunyikan, kartu jokernya masih disembunyikan. Ya, gitu ya. Oh iya, ada dong. Kita pasti punya dong. Tapi tunggu saja semua tanggal main. Ya, gitu ya. Mas Roy. Saya ikuti apa saran terbaik dari kuasa hukum kami. Itu. Mas Roy, Yes. berarti untuk buku atau mungkin yang dibikin bertiga ini nantinya akan berakhir atau bagaimana? Enggak, bukunya kan tetap ada. Jokowi Paper tetap akan ada dan tetap bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau bukunya yang Gibran Endgame. Rismon Endgame. Masih nggak tahu. Gibran Endgame, ya itu kan terserah Bang Resmon. Tapi buku saya kan sudah terbit. Ya. Nah itu setelah lebaran. Ya. Mungkin namanya Gibran Black Chapter. Bukunya Dr. Tifa kan sudah terbit kemarin ya nanti. Mungkin terakhir komunikasi dengan Mas Rismon sendiri kapan dari? Saya terakhir berkomunikasi, terus terang komunikasi ketemu langsung ya tanggal 20 Februari kemarin itu, dan itu sikapnya masih sama, bukan yang berubah. Saya WA juga masih kira-kira 3 hari pada tahun, tidak ada perubahan. Jadi saya terus saja berpraduga baik saya, dan sekali lagi saya mendoakan saja, karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik, dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Dan kita doakan moga-moga Bang Resmon mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ini ada nantinya di belakangnya mungkin ada paksaan atau mungkin? Nggak tahu, silakan. Kalau itu silakan. Saya tidak boleh menduga, tidak boleh mengira-ira apa yang terjadi pada Risik Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik saja. Gitu ya.
Terima kasih semuanya. Ya, itu tadi penjelasan kita ya mengenai banyak hal, beberapa hal. Sekali lagi ini kita garis bawahi bahwa belum ada sikap final kita terhadap Islam. Kami masih perlu bertemu, bertabayun dan kemudian mengetahui apakah dia mengatakan yang baru ini karena penahanan atau apakah memang karena yang berikutnya dan tunggu tanggal mainnya karena for the time being Islam agak sulit dihukum ya. Dimaklum dia sedang mengamankan diri atau apa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.